Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu baik dan tetap baik ya. Ayo kita doa sama-sama. Bapak, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mau bersyukur. Tuhan, terima kasih, kami bangga punya Tuhan sepertimu. Sungguh rahmat-Mu selalu baru. Kami melihat pagi hari ini, wow, Tuhan berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan kasih Tuhan. Hamba bersyukur, kami semua bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan baik, top markot, top thank you Tuhan. Buat anugerah-Mu buat setiap kami. Now, kami akan duduk diam sebagai seorang murid. Bicaralah kepada kami semua. Ajar setiap kami. Bukakan mata telinga kami. Bukakan setiap kami, supaya kami berani mendengar-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, saudara ya. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, selalu belajar untuk begini. Tuhan itu ngajarin saya agar supaya kita itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh itu sehat. Saya mau kasih tahu tipsnya, saudara. Kalau pagi-pagi bangun gitu ya, pikirannya jangan kemana-mana. Jangan mikirin persoalan. Waktu bangun pagi begitu, tersenyum di hadapan Tuhan, lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, terima kasih, aku melihat pagi hari. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Engkau dahsyat Tuhan, terima kasih. Waktu kita ngomong, Tuhan, terima kasih, Engkau baik, itu tuh seperti menyegarkan jiwa. Itu seperti menyegarkan jiwa. Kita ngomong positif untuk tubuh kita ngomong positif untuk jiwa kita. Nah, tubuh dan jiwa ketika sehat, rohmu akan menyala-nyala. Sebab apa? Engkau akan mengagungkan Tuhan. Jadi begitu ya, saudara. Kalau bangun pagi, lalu katakan, Tuhan dahsyat. Tuhan terima kasih. Tuhan kau baik. Nah, seperti itu. Percaya, saudara. Kalau kita membiasakan diri untuk kita mengagungkan Tuhan di pagi hari, apapun yang menjadi persoalanmu, tetap tersenyum, lalu katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Ya, lakukan ini tiap hari. Anda akan mengalami suatu perbedaan yang dahsyat banget. Ya, itu akan menyegarkan jiwa. Jadi, itulah worship. Itulah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau bangun pagi, pikirannya jangan ruwet. Pikirannya jangan kemana-mana. Jaga hatimu, terus katakan Tuhan Yesus baik ya. Dahsyat. Oke, tema kita pagi hari ini adalah apakah pinjaman online solusi dari Tuhan? Nah, ini sering sekali hari-hari ini yang DM masuk, itu tuh banyak banget. Bu, doakan saya kelilit utang, pinjaman online, saya terlilit utang pinjaman online sampai ratusan juta, sampai ini sekarang numpuk. Saya harus bagaimana? Nah, mari kita bahas ya. Apakah pinjaman online itu? Mazmur 81, saudara. Mazmur 81, kita akan belajar mulai dari ayat yang ke-12. Ya. Siapkan catatannya. Ayo kita belajar sama-sama Tuhan bicara apa. Mazmur 81 ayat yang ke-12. Ayo baca sama-sama. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Wow, ini keren sih ini firman Tuhan. Dengar baik saudara. Orang itu tuh kalau mau pinjam, ini bedakan dulu ya. Kalau kita pinjam uang, pinjam itu tuh nggak apa-apa saudara. Kita mau pinjam bank gitu ya, buat usaha, buat bisnis atau apa, buat beli KPR atau buat bayar apa gitu. Boleh. Intinya kita pinjam, kita utang itu boleh. Asalkan kita punya hikmat
dalam mengelola berkat dengan benar. Sekali lagi, berkat itu dari Tuhan kalau kita terimanya benar. Maksud saya itu kalau kita kerja, kita dapat berkat, yaitu memang itu berkat kita. Ya, tapi seringkali berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, itu jadi mamon, justru jadi kutuk kalau apa? Waktu kita tidak punya hikmat dalam mengelola berkat itu. Contoh nih, berkat yang seharusnya kita itu kan mesti pinter ya, mengelola keuangan itu dengan benar. Nanti kapan-kapan kita akan membahas bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Jadi kalau kita dapat gaji atau dapat bonus, dapat apa kayak gitu ya. Jangan membiasakan diri langsung, aku mau dapat uang, aku harus kayaknya aku mau beli baju, aku mau beli ini. Kesenangan pribadi yang diutamakan. Atau yang kedua, kita mengatakan bahwa aku mau beli ini, gak apa-apa lah, nanti bulan depan juga dapat lagi gitu ya. Nah ini cara yang salah. Anda harus kalau kitab Amsal mengatakan bahwa kalau engkau lagi makan dengan pembesar-pembesar, taruhlah pisau di lehermu. Yang artinya apa? Jangan rakus, jangan serakah. Begitu dapat duit, udah langsung pikirannya, shopping. Biasakan tanya dulu kepada Tuhan. Yang kedua, punyai rasa hikmat untuk mengelola berkat. Ya utangmu lunasin dulu. Kebutuhan pokokmu penuhi dulu. Kalau Anda, misalkan nih, harus bayar angsuran, tapi Anda pakai buat yang lain, maaf ya, itu yang menyebabkan berkat kita tuh suka bocor, suka bolong, tuh kayak begitu. Tuhan memberkati kita, doa kita udah dijawab nih sama Tuhan. Tuhan berkati aku dengan keuangan karena aku mau bayar utang. Lalu tiba-tiba nih, tidak kita bayarkan, kita alokasikan yang lain. Sekali lagi loh, saudara, kalau kita doa, Tuhan memberkati apa, pakailah uang itu untuk kepentingan yang tepat. Jangan pakai pemikiran sendiri. Tuhan katakan di sini apa? Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Kita seringkali menyalahgunakan berkat yang kita terima buat kepentingan kita sendiri gitu. Urutannya mesti benar, saudara. Nah, bicara tentang pinjaman online, orang itu pasti punya alasan kepepet. Ada yang begitu? Mari, yang ikut live saya saat teduh, patahkan roh kepepet ini ya. Gak ada namanya kepepet. Itu adalah statement pribadi. Di dalam Tuhan itu gak ada kepepet. Karena Tuhan itu adalah sosok yang penuh dengan kehati-hatian. Makanya rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Mana ada toh orang sukacita kepepet-kepepet. Aku, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Kita seringkali berdoa, minta sama Tuhan pertolongan, tapi kita selalu menghendaki agar keinginan kita yang terjadi bukan kehendak Tuhan. Saya tuh kepepet, Bu. Saya benar-benar gak punya uang sama sekali. Saya terpaksa harus pinjam online. Hikmat dan pengetahuan harus jalan bareng-bareng. Hikmat Tuhan dan pengetahuan itu harus bersamaan. Saya paling gak suka ada orang, saya utang karena kepepet. Bukan kepepet. Ini ayat yang pertama. Umatku tidak mendengarkan aku. Kenyataannya waktu doa, Tuhan gak melakukan apa-apa, Bu. Rasa-rasanya saya ditinggalin Tuhan, Bu. Masa tak? Baru tadi pagi, saudara. Baru tadi pagi. Seseorang memberkati saya, dan
saya itu ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, dari sejak saya kehilangan pekerjaan, sampai hari ini, saya benar-benar diberkati Tuhan tuh ngalir gitu ya, kayak air ngalir. Ngalir gitu. Bahkan saya punya storage, gak pernah kosong. Berkat ada aja orang ngasih, datang ke rumah, bawa apa gitu ya. Lalu Tuhan itu katakan begini sama saya dikasih ayat firman Tuhan yang ini, saudara. Tuhan berikan saya firman Tuhan yang ini. Kalau engkau mendengarkan aku, maka aku akan memberkati engkau. Lalu kemudian saya membaca beberapa DM yang masuk. Bu, saya sangat berkekurangan. Bu, saya benar-benar tidak bisa bayar. Lalu saya tanya sama Tuhan. Tapi beberapa mengatakan bahwa Tuhan diam aja. Tuhan kasih saya ayat ini, saudara. Dan saya membuktikan sendiri bahwa orang kalau taat, gak mungkin gak diberkati Tuhan. Gak mungkin. Jadi tetapi umatku yang tidak mendengarkan aku, lah kapan? Kapan toh kita itu mendengarkan Tuhan? Seringkali kita itu hanya setor persoalan. Tuhan, utangku banyak. Tuhan, kebutuhanku banyak. Tuhan, anakku harus sekolah. Tuhan, ini belum dibayar. Udah nih, kita udah laporan sama Tuhan. Tapi sayangnya, kita tidak menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan di sini adalah doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Itu nggak dilakukan. Jadi hanya sekedar, Tuhan ini bagaimana? Yo pantas. Kalau Tuhan diam aja. Apalagi dikatakan begini, umatku tidak mendengarkan, bahkan tidak hanya mendengarkan, di sini disebutkan, dan Israel tidak suka kepadaku. Berapa banyak orang gak suka saat teduh? Alasannya capek, alasannya lelah, alasannya lagi kerja, alasannya sibuk. Itu sebenarnya pemahaman tidak suka kepada Tuhan. Aku kan gak membenci Tuhan. Aku cuma gak ada waktu. Ya nanti-nantilah kalau ada waktu aku baru saat teduh. Itu namanya gak suka, saudara. Pernah pacaran toh? Orang kalau pacaran itu kan pengennya ketemu, pengennya ngobrol, pengennya berdua. Cinta sejati itu kan kayak begitu toh. Seringkali kita nggak melakukan. Mana ada kalau orang pacaran cuma tanya, kamu udah makan? Oh ya udah kalau gitu. Kamu, oh ya, aku hari ini mau pergi ke itu. Bye. Pacaran cuma saling memberi informasi. Kira-kira hubungan kayak gini sehat nggak, saudara? Enggak, kan? Demikian pula firman Tuhan itu mengatakan begitu. Selama ini kita tuh kalau datang kepada Tuhan hanya sekedar memberi informasi. Tuhan, utangku banyak, Tuhan, anakku belum bayar sekolah, Tuhan, aku harus ke rumah sakit, Tuhan, aku sakit, Tuhan, kebutuhan keluargaku belum ada, Tuhan, ini makin susah hari-hari ini. Itu memberi informasi, itu namanya curhat. Tapi 3 hal ini nggak dilakukan. Engkau berdoa, itu tadi itu bukan doa loh. Dan Anda harus bisa membedakan antara doa, antara permohonan, memberi informasi, sama mengeluh, itu 4-4-nya beda pengertian. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan itu. Kita selama ini hanya sekedar memberi informasi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bikin usaha. Berkatilah saya. Itu namanya memberi informasi. Tidak ada dalam doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Makanya ketika aku malas saat teduh, aku hari-hari ini tuh agak-agak susah. Aku rasa-rasanya hilang gairah. Nih. Makanya kitab Mazmur mengatakan itu.
Engkau tidak mendengarkan aku, kata Tuhan, bahkan engkau tidak menyukaiku. Disuruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Engkau ditipu dalam hal keuangan, engkau sudah berdoa, minta supaya engkau melakukan pemulihan, minta supaya Tuhan melakukan pemulihan perekonomian kita, tapi kita nggak mau memberkati orang yang menipu kita. Dikutuk aja terus. Dimarah-marahin terus. Ngomongnya kasar terus. Bagaimana Tuhan mau memberkati, saudara? Kita diminta untuk menjaga mulut kita. Kita diminta untuk menjaga hati kita. Tapi kita suka kasar sama orang. Kita suka ngutuk orang. Kita suka merendahkan orang. Terus Tuhan mau memberkati bagaimana? Kualitas hidup itu diperhatikan sama Tuhan. Pantas aja, maaf ya, maaf sekali saudara, maaf sekali. Pantas aja berkatnya seret kalau perilaku kita tuh nggak berubah. Masih tukang ngutukin orang, masih suka kasar, masih suka meremehkan orang. Orang aja diperlakukan begitu, apalagi Tuhan. Jadi jangan menggunakan istilah kepepet. Itu istilah Anda sendiri. Nah, logikanya tadi itu kan hikmat dan pengetahuan itu mesti bareng-bareng. Namanya pinjaman online, bunganya gede toh. Itu kan sebenarnya rentenir. Pinjaman online itu tuh rentenir, saudara. Sekalipun itu tuh sudah dibawa OJK gitu ya, tetap bunganya nggak manusiawi. Firman Tuhan katakan kalau seperti ini waktu kita tidak menghormati Tuhan, waktu kita tidak menghargai Tuhan, waktu kita tidak mendengarkan Tuhan, lalu kita lari ke pinjaman online, itu artinya bukan dari Tuhan. Dasarnya apa? Rancangan-rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan yang membawa hari depan penuh harapan. Pegang itu firman Tuhan. Sekalipun tekanannya besar sekali, Tuhan akan membuat rancangan indah buat kita. Tuhan hendak mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan, tapi kita suka nggak sabar. Makanya muncul istilah kepepet, Bu, saya benar-benar tidak punya uang. Tergantung bagaimana engkau menghormati Tuhan. Ini firman Tuhan yang pertama, ayat yang 12 ini. Tergantung bagaimana kita mendengar Tuhan, bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kalau cara kita benar, pasti diberkati, nggak mungkin enggak. Tuhan tahu yang namanya online, pinjaman online, itu rentenir. Bunganya besar. Makanya di kitab Amsal dikatakan hikmat dan pengetahuan itu jalannya bareng-bareng. Hikmat Tuhan yang kita perlukan. Jangan pakai hikmatmu sendiri. Kepepet itu hikmat manusia, bukan dari Tuhan. Nggak ada istilah kepepet. Engkau aja yang nggak sabar menanti Tuhan. Nggak cuma nggak sabar, tapi engkau nggak menghormati Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kita sering bacakan di kitab Mazmur. Nantikanlah Tuhan, tapi kita nggak mau menanti Tuhan. Kita selalu bilang bahwa Tuhan nggak ngomong apa-apa, Bu. Tuhan diam aja, Bu. Ya iya. Karena selama ini kau datang kepada Tuhan hanya sekedar memberi informasi. Tidak ada rasa hormat di hadapan Tuhan. Engkau nggak mengagungkan Tuhan, kau hanya mengagungkan persoalan pribadi. Makanya doa berasa lelah. Sebenarnya agak aneh sih, kalau misalkan aku udah lelah berdoa, rasa-rasanya sudah jalan buntu. Loh, berdoa kok lelah? Berarti kan something wrong, toh? Berarti kan ada sesuatu yang salah, toh? Kamu berdoa kok lelah? Mana ada berdoa lelah?
Waktu kita datang kepada Tuhan, itu tuh harusnya berlimpah dengan ucapan syukur, ada damai sejahtera, ada sukacita, sekalipun mujizat belum terjadi. Yang benar pasti begitu. Kalau hasilnya bukan ini, berarti kok salah. Ada yang salah ini. Sudah berdoa kok masih GERD-nya kambuhan, banyak pikiran. Berarti ada yang salah. Coba cek, saudara. Bagaimana selama ini kita memperlakukan Tuhan? Itulah kenapa saya selalu bilang, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Mau punya uang, nggak punya uang. Mau mujizat belum terjadi atau nggak terjadi sama sekali. Mengagungkan Tuhan, jangan lihat kondisi. Makanya kalau ada orang sudah tahu kepepet, sudah tahu tekanannya besar, tapi malas berdoa, Anda sedang bunuh diri. Saya lelah berdoa, Bu. Tuhan sepertinya tidak mendengar doa saya. Betul. Itu pemahamanmu. Engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Makanya sekarang saya tahu kenapa Tuhan memberkati saya. Dari sejak saya kehilangan pekerjaan. Bahkan saya nurut sama Tuhan waktu saya punya perusahaan disuruh tutup. Saya sekarang mengerti. Orang kalau taat, nggak mungkin nggak diberkati. Tiap hari, saudara. Orang DM sama saya, Bu, saya berkekurangan. Boleh nggak, Bu, Ibu transfer uang ke saya? Ini nomor rekening saya. Tiap hari ada kayak begini. Jadi pengemis, jadi peminta-minta. Maaf, saudara ya. Engkau mempermalukan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang lain. Apa orang ngisin-ngisin itu kayak gitu tuh? Sampai harga diri membuat rendah-rendahkan. Engkau minta, Pak, Bu, tolong. Ini nomor rekening saya, tolong. Saya udah kepepet. Alasannya buat beli beras. Alasannya buat bayar rumah sakit. Drama. Jangan rendahkan harga dirimu. Jangan menipu orang lain demi supaya engkau bisa memenuhi kebutuhanmu. Sekalipun mungkin benar kamu butuh buat sekolah anak, kamu benar kamu butuh untuk hal-hal yang lain, jangan rendahkan dirimu. Itu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Maaf sekali, saya harus kasih tahu. Jangan ketok pintu rumah orang, lalu kau bikin drama, seolah-olah hidupmu itu susah banget. Ini loh, makanya Tuhan katakan, umatku tidak mendengarkan aku, bahkan tidak suka kepadaku. Kan Tuhan katakan apa? Janganlah kamu khawatir. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nantikanlah aku. Tuhan itu udah ngomong. Makanya kalau firman Tuhan nggak dibaca, nggak kau renungkan, dan engkau tidak berani untuk melangkah melakukan firman Tuhan, makanya muncul istilah kepepet. Dan menjadi bebal ketika mengambil pinjaman online. Itu namanya zona nyaman. Nggak mau diproses sama Tuhan. Engkau tidak mendengarkan Tuhan. Dengan bahasa lain, sekarang rasain aja sendiri. Makanya Tuhan lihat ini, ayat yang ke-13. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Lihat. Dipikir kalau kita doa terus Tuhan langsung bereaksi gitu. Dilihat. Makanya kenapa Tuhan terkadang diam aja. Kalau kita udah gablek, kalau kita udah bebal banget, dikasih tahu firman Tuhan udah ngomong, nantikanlah aku, ya nantikanlah aku. Tapi tetap aja berada di zona nyaman. Kita suka nggak menghormati Tuhan. Banyak firman Tuhan kayak begini. Sebab itu aku membiarkan engkau. Ini loh Tuhan yang ngomong, bukan Kathy loh ya. Tuhan loh yang ngomong.
Sebab kita yang bebal, nggak mau nunggu Tuhan. Nggak mau nunggu, nggak mau menaruh hormat. Nggak menghargai Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Nyalain dong. Tuhan nggak tolong saya, Bu. Mana pernah sih Tuhan itu nggak nolong? Makanya kalau sampai maaf sekali. Saya itu sering lihat di media sosial. Nggak bisa beli beras, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Saya tuh suka bertanya-tanya dalam hati. Apa iya atau Tuhan itu sampai sebegitu jahatnya, sampai nggak memberkati? Buat saya nggak masuk akal. Nggak masuk akal Tuhan membiarkan kita nggak punya apa-apa. Pasti ada perilakumu yang salah. Jadi kalau sekarang Anda kelilit pinjaman online, sampai bungamu besar-besar, engkau nggak punya kemampuan buat bayar, baca ini firman Tuhan, minta ampun. Pagi hari ini minta ampun di hadapan Tuhan. Karena engkau membuka jalan keluar sendiri. Orang itu ya, kalau sudah berdoa, jangan ikut-ikutan mikirin mujizat. Itu yang bikin stres. Itu yang bikin kita suka ketakutan tuh kayak begitu. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Lihat tuh, Tuhan kalau udah gedek. Kalau memangnya Tuhan nggak punya rasa sabar. Kalau udah hilang kesabaran Tuhan kayak begini. Tuhan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Yo sekarang rasain aja. Dengan kata lain, pakai bahasanya Kathy. Yo sekarang rasain. Itu hasilnya. Engkau nggak mendengarkan Tuhan. Dikejar-kejar debt collector. Nggak tahu harus seperti apa. Maunya cuma doakan saya. Makanya saya itu paling nggak suka kalau ada orang, Bu doakan saya, utang saya banyak, Bu. Nanti dulu. Kamu utang buat apa? Pasti alasannya buat kebutuhan hidup, Bu. Saya kepepet, Bu. Kalau engkau nggak bertobat. Saya menaruh standar tinggi buat hidup saya sendiri. Saya anti utang, saudara. Maaf. Saya menaruh standar di dalam diri saya sendiri. Saya anti utang dan anti minta-minta. Kalau nggak punya, ya saya diam aja. Makanya saya lebih dari 20 tahun. Saudara, lebih dari 20 tahun. Saya nggak pernah punya utang. Karena udah taruh standar. Jadi nggak mungkin muncul, aku pengen utang. Nggak mungkin, itu udah nggak mungkin banget. Karena udah ditaruh standarnya. Kalau Anda nggak membiasakan diri untuk melatih dirimu, dikit-dikit minta bantuan orang. Apalagi sekarang itu pinjaman online banyak banget, seliweran. Saya itu di HP gitu ya. Wah, yang aplikasi apa. Dan sekarang utang itu tuh dipermudah aplikasinya. Kalau engkau nggak punya hikmat, kayak begitu. Makanya ayat 12 dan ayat 13 ini tadi, kalau dikit-dikit kita minta bantuan orang, gadain rumah sembarangan, ininya nggak dipakai. Amsal itu sebenarnya keras loh, kitab Amsal itu. Ketika hikmat dan pengetahuan tidak jalan bareng-bareng, ujung-ujungnya menjadi bebal. Makanya Tuhan agak marah toh di ayat yang ke-13. Aku membiarkan engkau atas kedegilan hatimu, dan aku juga akan, dan biarlah mereka berjalan mengikuti rencanamu sendiri. Ini kalau ayat 13 digituin, kalau Tuhan sampai gituin kita, wes selamat saudara. Berdoa nangis kayak apapun, Tuhan tidak akan bergerak apapun. Kalau belum ada namanya pertobatan di dalam diri sendiri, yo itu jawabannya. Gak mau mendengarkan Tuhan dan tidak suka dengan firman Tuhan. Tanda-tanda orang ngomong, kepepet Bu, engkau gak suka firman Tuhan. Tuhan gak tolong Bu, engkau gak suka firman Tuhan. Rasa-rasanya semua pintu tertutup dan saya harus bagaimana? Sudah harus dibayar Bu hari ini, debt collector banyak.
engkau tidak suka firman Tuhan. Mau debat apa? Jangan kalau kepepet baru cari Tuhan. Telat. Orang tuh kepepet baru cari Tuhan, makanya kayak begitu. Tuhan tidak tolong. Debt kolektor banyak, Bu. Karena engkau membiasakan diri datang ke Tuhan kayak begitu. Minta terus. Kapan kau menghormati Tuhan? Kapan, saudara? Amin. Ya. Kapan, saudara? Hormati Tuhan terlebih dahulu. Pagi-pagi itu bangun, nyalakan api Tuhan. Waktu engkau menyalakan api Tuhan, engkau sedang membangun mezbah Tuhan di dalam keluargamu. Keluargamu aman. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita jadi orang yang gak sembrono, saudara. Jadi orang yang gak sembarangan hidup. Ayat yang ke-14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu, lihat loh, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Musuhnya apa? Kepepet, gak ada jalan keluar, pintu mujizat belum terjadi, aku takut, aku gak bisa tidur, aku sakit-sakitan, kelemahan tubuh datang, aku kebingungan, aku harus seperti apa, itu musuh. Musuhnya dalam diri sendiri. Nih, Tuhan katakan apa? Aku akan tundukkan semua intimidasi. Semua pikiran ruwet di dalam pikiran kita itu ditundukkan oleh Tuhan. Sewaktu apa? Kita mendengar Tuhan. Saya butuh waktu, saudara. Waktu saya menutup, saya punya PT. Perusahaan saya baik-baik aja, saudara. Utang juga nggak ada. Berjalan baik. Tapi karena itu nggak disukai oleh Tuhan, saya manut, saya tunduk. Ya saya tutup. Apakah waktu saya tutup, waktu saya tunduk, keadaan keuangan saya baik-baik aja? Tidak. Bahkan saya harus pergi keluar pelayanan, pakai duit saya sendiri, melayani jiwa-jiwa. Di tengah-tengah saya sudah kehilangan pekerjaan, saya mengandalkan deposito saya sendiri. Itu deposito bukan buat saya makan, saudara. Sebagian Tuhan katakan apa? Kasih buat pelayanan. Kira-kira kalau Anda diminta sama Tuhan seperti itu, mau taat atau tidak? Itu yang membuat pada akhirnya saya diberkati Tuhan sampai sekarang ini. Anda kalau main ke rumah saya, lihat di rumah itu nggak ada makanan. Berkat itu ngalir terus. Bahkan saya yang kalau punya kebutuhan apa-apa tuh hampir-hampir saya tidak ngomong sama Tuhan. Saya punya rasa sungkan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, yang ini belum dibayar. Tuhan, ini. Kok kayaknya kalau doa diulang-ulang, standar saya nih, ini saya lagi ngomong soal saya loh ya. Kok rasa-rasanya saya tuh nggak percaya ya sama Tuhan. Terkadang nggak terkatakan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Apa yang membuat saya bertobat sampai 20 tahun lebih gak pernah punya utang? Karena pertobatan. Kapok utang. Saya pernah dikejar-kejar debt kolektor. Keluarga saya dikejar-kejar debt kolektor. Sayanya gak punya jam tidur yang nyenyak. Pikirannya ruwet. Jadi kalau minta tolong sama Tuhan, tolong aku supaya bisa melunasi utang. Kalau Tuhan sudah tolong, yo kapok, jangan diulang lagi. Karena datang kepada Tuhan itu sifatnya gaya hidup.
Kalau kitanya nggak bertobat soal pemakaian uang, nanti ke depannya utang aja terus. Nggak ada rasa hikmat. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ngeri apa enggak ini? Coba ayat yang ke-16. Ngeri apa enggak? Orang-orang yang membenci Tuhan. Waktu kita nggak mau mengucap syukur, kita nggak mau mengutamakan Tuhan, kita suka kecewa sama Tuhan, kita menuduh Tuhan. Ini contohnya. Waktu kita membenci Tuhan, akan tunduk menjilat kepadanya. Tuhan, tolong Tuhan. Ini gimana Tuhan? Susah. Menjilat Tuhan. Ya sudah, ada konsekuensi. Konsekuensi tidak mendengarkan Tuhan. Konsekuensi tidak menyukai Tuhan. Orang-orang yang nggak pernah saat teduh pagi hari, cepat atau lambat, engkau akan diseret sama keadaanmu. Engkau harus cari Tuhan. Pas waktu diseret itu, nggak enak prosesnya. Yang biasanya sibuk sana sini, mau doa rasanya males, nggak ada pengharapan, lama-lama engkau akan diseret oleh keadaan. Waktu engkau diseret itu tuh nggak enak. Doa tuh rasanya, saya ngalami, saudara. Makanya saya tuh berani ngomong seperti ini. Saya tuh pasang standar tinggi buat diri saya. Makanya saya tuh juga mengajarkan orang lain begitu. Ya maaf ya, buat jemaat-jemaat yang banyak drama. Tolong saya Bu, tolong saya Bu. Anda merendahkan Tuhan. Dan itu bikin malu Tuhan. Jangan lakukan itu di hadapan Tuhan. Termasuk di hadapan sesama. Ngapain kita tuh punya agamamu apa? Kristen, pengikut Tuhan. Tapi maaf sekali. Pinjaman online di mana-mana. Malu tuh. Punya itu, makanya pasang standarnya. Nggak usah melo, nggak usah sensitif. Ibu nggak tahu sih kebutuhan kami bagaimana. Firman Tuhan wis ada, nggak usah ngeyel. Jangan jadi mental korban. Ibu nggak tahu kebutuhan saya. Ibu nggak tahu. Itu namanya mental korban. Mengasihani diri sendiri. Terus saya debat, saudara. Saya juga pernah hidup susah. Saya juga pernah nggak punya apa-apa. Saya juga pernah dikejar-kejar debt collector. Kenapa kok sekarang ini berbalik? Ini loh. Aku akan membalikkan tanganku terhadap lawan-lawanmu. Semudah itu dibalikkan. Jadi kalau ada orang bertanya, Bu, kasih saya tips bagaimana Bu Kety bisa sampai 20 tahun nggak pernah punya utang. Ini loh firman Tuhannya lakuin. Kalau kita menaruh standar tinggi pada diri kita, kalau kita itu menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin engkau akan dikit-dikit, udahlah kepepet, udahlah, nggak apa-apa, pinjam aja, nanti juga pasti ada berkat. Ngawur itu namanya. Ya. Ayat yang terakhir, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Lihat, gandum yang terbaik. Orang itu tuh kalau mau taat sama Tuhan, menghormati Tuhan, Tuhan akan menyediakan gandum yang terbaik. Bahkan gak cuma gandum, di situ disebutkan apa? Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Suatu kali, saudara, saya sudah selesai ya, saya akan bersaksi sedikit. Kayaknya ini saya sudah pernah bersaksi, tapi saya akan ulang. Suatu kali, sewaktu saya melakukan firman Tuhan ini, sudah taat loh. Tapi ketaatan saya pengen dilihat oleh Tuhan. Saya itu mau beli roti, saudara. Rotinya tuh murah, harganya cuma 16.000 di Mall Senayan City.
Rotinya cuma 16.000, saya ambil 2. Karena kebiasaan punya duit gitu ya. Apa-apa ya gesek kartu, gesek kartu. Ambil roti, berarti itu kan harganya 32.000. Saya ambil, pas lagi ngantri ke kasir gitu, untungnya ngantri, saudara. Terus tiba-tiba baru ingat, oh iya ya, kan ATM-nya nggak ada isinya. Lalu kemudian saya taruh itu roti. Saya nangis, saudara. Saya nangis itu tuh, saya menahan hati saya. Tahan-tahan, jangan keluar kata negatif. Saya tahan-tahan. Tuhan lihat saya waktu itu. Saya tahan-tahan untuk nggak ngomong kok apes, kok koyok ngene, kok apa. Saya tahan mulut saya. Tapi air mata saya itu jatuh berderai. Rasa-rasanya kok kebangetan ya. Roti cuma harga 32.000 aja loh. Tapi saya tahan mulut saya tahan hati saya. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Jangan hilang sukacita. Saya butuhnya roti, tapi Tuhan ngomongnya, jangan hilang sukacita. Pilihan ada pada kita. Tetap kekeh minta roti, atau melakukan firman Tuhan, jangan hilang sukacita. Seringkali kita gagal di fase yang ini. Karena kita butuhnya. Saya itu lapar, saudara. Saya habis pelayanan, saya itu lapar, saudara. Di fase ini banyak orang gagal. Saya bisa aja loh ngomong sama teman saya kan lagi ada teman. Saya bisa aja bikin drama, saya lupa bawa dompet. Saya lupa. Saya ngomong aja, pasti dibeliin. Gak usah pinjem, pasti dibeliin. Saya tahan mulut saya tahan hati saya, karena saya tahu ada Tuhan di sebelah saya. Saya tahan diri. Lalu tiba-tiba Tuhan katakan, jangan hilang sukacita. Saya diam aja. Teman-teman pada makan, saudara. Saya tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Saya melakukan persis apa yang Tuhan katakan, sukacita. Sekalipun perutnya, perutku lapar banget. Tunggu Tuhan dulu. Begitu teman-teman udah selesai gitu ya. Saya jalan keliling di sepanjang mall. Saya nyanyi lagu sukacita. Nyanyi, saudara. Saya nyanyi, saya nyembah gitu. Tiba-tiba orang telepon saya. Bu Kety ada di mana? Oh, saya lagi ada di mall. Oh, saya mau ngajak makan Bu Kety ke seafood itu ya, di klub Kebon Jeruk. Mau ya, Bu? Gitu. Kemudian, singkat cerita saya datang ke sana. Kami ngobrol gitu ya. Sambil makan gitu ya. Si ibu ini, waktu kita mau pesan makanan, si ibu ini tuh ngomong begini. Bu Kety boleh pilih makanan apa saja yang Bu Kety mau. Makan, Bu, makan. Saya pilih makanan. Lalu kemudian kita ngobrol. Lalu kemudian waktu kita pulang, si ibu ini masih ngomong begini. Bu Kety besok hari Minggu pasti Bu Kety jadwal pelayanannya penuh. Ibu Kety pesen aja. Makanan buat makan pagi, makan siang, makan malam. Pesen, Bu. Nggak usah masak. Tak pesenin. Bu Kety mau makan yang mana? Saya pulang itu bawa makanan banyak, saudara. Ini loh, Tuhan katakan apa? Aku akan berikan aku makan gandum. Gak cuma makan gandum, dan tapi juga ada madu. Orang kalau taat, hatinya dijaga. Ada rasa sungkan di hadapan Tuhan. Jangan merendahkan diri serendah-rendahnya. Aku gak ada uang. Makanya saya suka katakan toh, saya anti ngomong apes, gak punya duit. Saya anti ngomong kere, apalagi tanggal tua. Anti, saudara. Saya pasang standar tinggi pada diri saya. Saya tidak mau ngomong ini. Karena buat saya, kalau saya sampai keluar kalimat ini, saya merendahkan Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Saya latih diri saya day by day. Standar itu sudah tinggi di dalam diri saya. Makanya kalau ada orang dikit-dikit minta, engkau tidak taat akan perintah Tuhan.
Dari sejak makanan yang seafood ini, saudara, sampai hari ini, lumbung-lumbung saya tidak pernah kosong. Anda bisa tanya kok teman-teman saya di gereja. Mereka tahu saya. Mereka tahu saya bagaimana cara saya mengelola uang. Teman-teman gereja juga tahu saya bukan tukang utang. Teman-teman tahu saya. Saya mau kasih tahu saudara, jangan menghina Tuhan. Jagalah hatimu dari perkataan, aku apes, aku kere, aku nggak punya apa-apa. Itu mendukakan hati Tuhan, saudara. Jangan ngomong begitu. Jagalah hatimu, jangan sampai ngomong Tuhan diam, Tuhan tidak tolong. Jangan ngomong begitu. Gak hanya menyakiti hati Tuhan, tapi itu akan menyebabkan pintu berkat itu ketutup. Karena perkataan kita yang negatif ini. So, pagi hari ini, ubah paradigma tentang berkat Tuhan. Ubah, saudara. Ya. Latih diri. Nggak usah drama di hadapan Tuhan. Latih diri. Ya. Yuk, kita doa. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Lagi saudara. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah. Dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yes, lagi saudara. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah. Dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekarang saudara, Anda yang kelilit utang hari-hari ini, Anda yang belum berkemampuan buat bayar, ayo pagi hari ini minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, gak hanya sekedar minta ampun, tapi buat dirimu kapok buat berhutang dan minta-minta. Lakukan itu saudara pagi hari ini. Tuhan akan membebaskan orang-orang yang taat. Tuhan akan melepaskan orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan. Mari saudara, jangan jadi jemaat yang bebal. Come on, ayo doa saudara. Tuhan mau memberkati engkau. Oh yes Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berpengharapan kepadamu sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu. Tuhan, ampuni kami, buat kami kapok ya Tuhan. Untuk setiap pembuat keputusan-keputusan yang salah. Saya punya pinjaman online, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, utang saya ada di mana-mana. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ayo minta ampun sama Tuhan saudara. Kurabasanda karala rabaya syaka. Oh, rebekene de mata karala rabaya syakarala raba. Biarlah pengampunan Tuhan turun. Hatimu penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih Tuhan mengalir atasmu. Kasih Tuhan mengalir atasmu. Kurabas syakarala raba 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 raba. Tuhan katakan pinjaman online bukan dari Tuhan. Tuhan katakan nantikan Tuhan. Belajar nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh mendengarkan Engkau pagi hari ini. Kami percaya kepadamu setiap kutuk kemiskinan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami akan berkelimpahan. Kami tidak akan mencari pinjaman, tapi kami justru memberi pinjaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa, silakan saudara angkat tanganmu buat engkau yang punya banyak utang.
Tuhan, lihat anak-anak-Mu. Mereka banyak sekali pinjaman. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Kau membukakan mata hati setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini terlilit utang. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir atas mereka. Pintu-pintu berkat Tuhan bukakan. Engkau Tuhan Allah yang menolong mereka dalam hal keuangan. Buka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Buka pintu berkat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu pesan Tuhan, saudara. Hormati Tuhan. Kasihi Tuhan. Dan jangan berhutang lagi. Maka keadaan keuanganmu akan dipulihkan Tuhan. Taruh itu dalam standar kehidupanmu. Biarkan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu saat kita melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan itu dalam hidup kami, agar supaya kami terus mengingat Tuhan. Betapa Tuhan kami dahsyat. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati bisnis usahamu, diberkatilah engkau yang bekerja, diberkatilah engkau yang pelayanan, diberkatilah engkau ibu para rumah tangga, diberkatilah engkau para suami, diberkati berlimpah-limpah. Ayo ucap syukur saudara. Wow, dia ada di sini saudara. Dia hendak memberkati kita. Wow. Terima kasih Tuhan. Mengalir berkat, kesehatan, kekuatan dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, pasang standar tinggi ya sama kita. Jangan berhutang. Mengucap syukur. Jangan jadi peminta-minta. Amin. Jangan merendahkan dirimu. Itu bukan dari Tuhan. Ya, kita ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.